Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Guru Yumna. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru Yumna akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 1, tema 5, subtema 2, yakni pengalamanku bersama teman. Sudah siap belajar semuanya? Oke, kita mulai ya. Oke. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Apakah anak-anak sudah pernah melakukannya? Oke, lanjut. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Oke, sebagai contoh, di sini Bu Yumna punya gambar. Nah, ini gambar bunga mawarnya dihinggapi oleh kumbang. Nah, maka bunga mawarnya akan bergoyang-goyang. Kemudian, gambar yang kedua ada pohon kelapa, betul sekali. Ada pohon kelapa terkena angin yang besar sehingga dia tertiup angin dan bergerak-gerak. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tumbuhan itu tidak dapat berpindah tempat, tetapi dapat bergerak jika dihinggapi hewan seperti kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Berikutnya. Nah, di sini adalah contoh seorang anak sedang menirukan gerak pohon tertiup angin. Apakah kamu bisa melakukannya, anak-anak? Pasti bisa ya. Oke. Tiruan gerak tumbuhan ini bisa menjadi gerak tari yang indah. Nah, saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat ya. Anak-anak kan tahu ya, tumbuhan itu tidak dapat bergerak. Ya, dia bergerak hanya karena dihinggapi hewan atau tertiup angin atau terkena cahaya. Berarti batangnya tetap atau tidak bergerak. Ketika kita menirukan gerak tumbuhan, kaki kita juga diam di tempat. Hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Nah, ini adalah contoh anak menirukan tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi yang tangannya ke atas, bertangkai lebar dengan tangannya direntangkan ke samping kanan dan kiri, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan menguncuk. Menguncuk itu kebalikannya dari mekar ya. Berikutnya, di sini sudah ada beberapa gambar contoh menirukan gerak tumbuhan. Yang pertama adalah gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Lalu ada gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Berikutnya, ada juga gerakan pohon tertiup angin. Ya, tergantung anginnya ya. Kalau anginnya lemah, gerakannya juga lemah. Kalau anginnya kencang atau kuat, gerakannya juga semakin kuat. Dan yang terakhir adalah gerakan daun berayun. Karena daunnya berayun, maka di sini kita anggap kepala kita adalah daun. Maka kepalanya yang digelengkan ke kanan dan ke kiri. Berikutnya, gerak tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada contoh gambar nih. Ini adalah gambar tumbuhan yang ada di dalam air. Mungkin anak-anak pernah melihat, misalnya ketika sedang pergi ke sungai, atau mungkin melihat di dalam akuarium. Nah, ini gerak tumbuhan di dalam air ini bisa kita tirukan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Gerak tari meniru gerak tumbuhan air lambat. Tetapi kalau arusnya kencang, bisa juga semakin kuat. Nah, ini tangannya digoyang-goyangkan dan badannya juga meliuk-liuk dengan lembut. Lanjut. Udin dan Edo menirukan gerak tumbuhan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Oke, karena tidak sengaja menyenggol bahu Edo, kira-kira apa yang harus dikatakan oleh Udin? Betul sekali. Yang harus dikatakan oleh Udin adalah minta maaf. Contohnya seperti ini. Maaf Edo, aku tidak sengaja. Lalu dijawab oleh Edo, tidak apa-apa.
Oke. Mengenal ungkapan permintaan maaf. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Kita hanya manusia biasa ya anak-anak yang bisa setiap waktu itu berbuat salah. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Contohnya seperti ini. Maaf ya, aku tadi tidak sengaja. Lanjut. Meminta maaf itu harus dilakukan dengan tulus. Tulus itu artinya dengan ikhlas dari hati. Kemudian, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Sungguh-sungguh itu hampir mirip dengan tulus ya, dari hati dengan ikhlas, tidak dipaksa oleh orang lain. Lalu, ucapkan dengan jujur. Artinya, jujur itu adalah tidak berbohong atau mengatakan apa adanya. Lalu yang keempat adalah berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ini yang penting juga nih. Jadi ketika kita berbuat salah, kita harus niat dalam hati. Jangan sampai aku mengulangi kesalahan itu lagi. Lanjut ya. Menulis ungkapan permintaan maaf. Oke, di sini ada contoh gambar nih. Nah, maafkan saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Anak-anak bisa lihat di gambar, dia memegang pensil temannya yang patah, padahal itu pensilnya dipinjamkan. Maka, karena dia tidak sengaja, maka langsung minta maaf. Maafkan saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Seperti itu. Contoh lain, maafkan aku ya, tidak sengaja menabrakmu. Seperti itu. Ya, anak-anak ketika anak-anak berbuat salah harus langsung meminta maaf. Gunakan kalimat yang santun saat meminta maaf. Nah, ya anak-anak ketika meminta maaf, gunakan kalimat yang santun, yang sopan, yang lembut, jangan yang kasar, apalagi membentak. Itu tidak baik ya. Kemudian, meminta maaf tidak hanya dilakukan kepada kakak, adik, atau orang tua, tetapi kepada siapapun yang kita berbuat salah kepada mereka. Pokoknya kalau kita berbuat salah, harus langsung meminta maaf. Dan yang ketiga, kita juga harus meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Seperti itu. Sekarang, setelah anak-anak mengenal ungkapan permintaan maaf, sekarang kita akan menanggapi permintaan maaf. Apa sih menanggapi itu? Ya, menanggapi itu artinya menjawab. Atau ketika ada teman yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus menjawab. Bagaimana cara menjawab permintaan maaf? Caranya adalah, jika teman meminta maaf, kita harus memaafkannya. Ya, contohnya seperti ini. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Iya, tidak apa-apa. Ya, ini adalah jawaban atau tanggapan atas permintaan maaf. Lanjut. Apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal berikut? Coba sekarang perhatikan. Di sini Bu Yumna punya beberapa gambar. 1, 2, 3. Oke, anak-anak perhatikan ya di gambar tersebut. Jika kita mengalami hal berikut ini, apa yang harus kita katakan? Nah, sekarang kita mulai dari gambar yang pertama. Yuk kalian lihat, ada siapa itu? Ada Lani dan Siti. Lani tidak sengaja menginjak kakinya Siti. Apa yang harus Lani katakan? Ya, maaf ya Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua, gambar yang kedua. Oh, ini ada Udin. Udin menabrak Siti. Apa yang harus dikatakan oleh Udin? Maaf Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Begitu ya. Dan yang terakhir, nah ini Edo sedang berjalan-jalan. Lalu si Udin datang. Terus tidak sengaja menginjak kakinya Edo. Apa yang harus dikatakan oleh Udin? Maaf Edo, aku tidak sengaja menginjakmu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi. Kagum itu artinya suka. Ya.
Dalam syair, lagu, atau puisi sering terdapat ungkapan kekaguman. Bunga melati putih bersih, harum semerbak sungguh indah. Ungkapan kekaguman pada puisi di samping adalah sungguh indah. Kekaguman itu artinya mengungkapkan kesukaan kita, kekaguman kita terhadap sesuatu. Berikutnya, kalau sekarang mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau lagu. Kebersamaan dengan teman dapat menumbuhkan rasa persahabatan. Kita dapat mengungkapkan rasa persahabatan dalam bentuk lagu dan puisi. Kita juga dapat mengungkapkan rasa sayang dalam bentuk lagu dan puisi. Ada banyak sekali lagu yang mengungkapkan rasa sayang. Contoh ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya, contoh lagu yang barusan ibu guru nyanyikan ini itu mengungkapkan rasa sayang kepada siapa? Kepada ayah, kepada ibu, kepada adik dan kakak. Contohnya seperti itu ya. Baik. Berikutnya, kita akan menyebutkan aturan bermain di rumah. Aturan itu apa sih? Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Sedangkan kebalikannya, kalau kita tidak mematuhi aturan, hidup kita akan menjadi berantakan. Betul sekali. Berikutnya, contoh aturan yang ada di rumah. Nah, mainan harus dirapikan kembali. Siapa yang selalu merapikan mainannya kembali? Oke, anak pinter deh berarti. Berarti kalian sudah menerapkan atau sudah mentaati aturan yang ada di rumah. Berikutnya, bermain dengan rukun. Ya, ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Bermain dengan kakak atau dengan adik dengan rukun. Lanjut. Ada lagi tidak lupa belajar. Ya, anak-anak boleh bermain, tetapi kewajiban anak-anak yang utama adalah belajar. Jadi bermainnya harus tahu waktu. Ketika saatnya belajar, ya harus belajar. Saatnya daring, harus daring. Saat mengerjakan tugas, juga harus mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, ikut membantu orang tua. Nah, ini kalian lihat di gambar. Ibu sedang menyapu. Nah, anaknya membantu membersihkan meja. Ini adalah contoh perilaku yang sangat baik, yakni ikut membantu orang tua. Sekarang, kalau aturan sudah di rumah, kita akan memahami aturan dalam permainan. Sebagai contoh, ini permainan apa? Ya, ini adalah permainan lompat tali. Anak-anak tahu tidak aturan yang harus kita taati saat bermain lompat tali? Iya, betul. Tidak boleh menyentuh tali saat bermain lompat tali, ya. Kalau menyentuh, iya, harus ganti pemain. Betul sekali. Ini kalau lompat tali. Sekarang kalau permainan, ini apa ya? Iya, ini adalah petak umpet. Ya, kalau aturan dalam petak umpet apa, anak-anak? Bersembunyi saat bermain petak umpet. Apakah ada yang lain aturannya? Ya, aturannya mungkin tidak boleh mengintip ya. Ketika berjaga, sedang menghitung 1, 2, 3, itu tidak boleh mengintip ya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Saat bermain, aturan ini perlu dibuat. Dengan aturan, permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Contoh, di sini ada beberapa anak sedang bermain bola, tetapi ini bukan bola biasa ya, ada aturannya. Aturannya seperti apa? 1. Setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 40. 2. Bola dilempar kepada peserta lainnya. 3.
Penerima bola harus bisa menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah bilangan yang disebut pelempar bola. Ini adalah aturan bermain. Aturan ini dibuat agar permainan menjadi lancar. Oke. Lanjut. Nah, di sini Bu Yumna punya apa ya? Ini adalah gambar rumah-rumah ya, gambar rumah-rumah penduduk. Di sini di dalam gambar itu sudah ada nomornya. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Nomornya adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Ya, ini berarti rumah di Jalan Cendrawasih diawali dari nomor 21 sampai 34. Oke. Berikutnya, bagian bilangan dapat ditulis secara urut dalam sebuah garis. Kalau tadi anak-anak melihat di gambar, sekarang untuk membilang bilangan itu lebih mudah dengan dalam sebuah garis. Sebagai contoh, nah di sini Bu Yumna punya garis bilangan. Anak perhatikan, bilangan yang paling kecil ada di sebelah kiri dan bilangan yang paling besar ada di sebelah kanan. Diawali dari angka atau bilangan 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Begitu juga dengan kelanjutannya. Setelah 30, 31, terus sampai yang paling besar adalah 40. Ini namanya adalah garis bilangan. Dari kiri ke kanan, bilangan akan semakin membesar. Coba anak-anak perhatikan, Bu Yumna ini menunjuk angka 25. Semakin ke kanan, angkanya akan semakin besar. Kebalikannya, jika ke kiri, maka angkanya akan semakin kecil. Betul sekali. Paham ya anak-anak ya? Baik. Nah, sekarang lanjutkan penghitungan blok jenis berikut. Ya. Anak-anak, pada video yang lalu Bu Yumna sudah menyampaikan bahwa dalam lambang bilangan ada bagian puluhan dan bagian satuan. Satu puluhan itu terdiri dari 10, betul sekali. Nah, sekarang perhatikan blok ini. Blok ini, nah setiap satu blok panjang ini isinya 10. Maka ketika 2 blok, berarti berapa? 20. Nah, yang ini, yang sendirian ini adalah satuan. Maka dapat kita tulis 21. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Puluhannya 2, satuannya 2. 22. 23. Puluhannya 2, satuannya 3. Yuk, berikut. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa mengisi sendiri. Coba yang ini. Berapa yuk? Ini puluhannya ada 2. Lalu satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 26. Anak-anak bisa melanjutkannya di rumah ya. Silahkan anak-anak tulis sendiri di buku paketnya berapa jumlah blok jenis berikut. Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.